Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmasari. Saya dari kelas C2 Manajemen. Saya di sini akan membahas mengenai Al-Quran yang telah dipelajari sebelumnya. Dan di sini yang pertama tuh saya akan membahas mengenai mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan di dalam istilah agama berarti hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Dan Al-Quran merupakan sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat disaingi atau dipadani oleh karya apapun. Dalam surah Al-Isra 1788 katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan definisi mukjizat menurut ulama ialah perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Selanjutnya ada syarat-syarat mukjizat. Yang pertama, menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contoh, terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya. Tongkat menjadi ular, memancarnya air dari jari-jari. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, seperti air menjadi minyak. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang seperti Musailamah. Yang kelima, seorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur-unsur mukjizat terdapat 4. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Selanjutnya ada macam-macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Contohnya, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bersifat material dan indrawi, dalam arti keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat di seorang nabi menyampaikan risalahnya. Perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, penyambutan yang dilakukan oleh Nabi Isa atas izin Allah, dan lain-lain. Semuanya bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat Nabi tersebut berada, dan berakhir dengan wafatnya masing-masing nabi. Yang kedua, terdapat mukjizat manawi, yaitu yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya ada aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Terdapat aspek bahasa dan sastra, aspek isyarat ilmiah,
aspek kisah-kisah purba, dan aspek hukum. Untuk aspek bahasa dan sastra, tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Kelembutan Al-Quran secara lafia terdapat dalam susunan acara dan keindahan bahasa. Beberapa ayat memuat nada dan irama menyenangkan bagi pendengar, merangkum keindahan dan kemudahan memahami sekaligus keserasian Al-Quran, baik untuk orang awam maupun cendekiawan. Berikutnya ada aspek isyarat ilmiah. Beberapa ayat memuat berita-berita, kejadian-kejadian, dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Sebagian baru terjawab di era sekarang. Ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan tidak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah pengetahuan modern. Untuk ilmu pengetahuan yang terkandung multidisiplin, matematika, biologi, fisika, dan sebagainya. Aspek-aspek kisah-kisah purba. Kisah dalam Al-Quran berbeda dengan kisah pada umumnya. Al-Quran membuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba. Masing-masing kisah dijelaskan secara singkat, padat, dan syarat akan nilai. Namun sisi lain tidak terlihat sangat rigid dan kronologis. Sebagaimana fakta sejarah, semua cerita tersebut sangat relevan dengan kondisi zaman. Bahkan sebagian kisah ada yang belum terjadi dan beberapa baru terjadi belakangan. Aspek hukum. Hukum-hukum yang tercatat di dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat khusus, sementara beberapa lainnya mujmal atau global dan perinciannya diterangkan dalam sunnah. Hukum-hukum yang terkandung juga berlaku up to date dari zaman ke zaman. Fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya adalah Al-Quran sebagai petunjuk manusia, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, sebagai pembenar, sebagai pelajaran dan penerangan, dan juga sebagai pedoman bagi manusia, sebagai petunjuk dan kabar gembira, sebagai pembanding atau pembeda, furqan, sebagai pengajaran, pembentang atau penjelas, sebagai tali Allah, sebagai obat penawar, sebagai tazkirah atau peringatan, dan juga sebagai pengawas. Sebagai mukjizat. Sekian penjelasan dari saya mengenai Al-Quran. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.